105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, masih bersama dengan saya Ivan Avandi, Sobat Fox. Di edisi hari ini istimewa sekali di Business to Business Special karena ini merupakan kolaborasi bersama dengan Pasar Wiguna di satu acara Pasar Wiguna di hari Minggu. Hari ini saat kita taping tanggal 14 September 2025 di hari Minggu dari jam 9 pagi sampai nanti siang bisa menikmati berbagai artisan yang ada di sini dan juga tentunya bisa vibing bersama dengan Sobat Fox yang lain. Dan di Wiguna Wicara di edisi kali ini kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber yang tentunya merepresentasikan dari 3 prinsip utama digelarnya Pasar Wiguna. Sebagai informasi bahwasanya Pasar Wiguna ini memiliki 3 prinsip utama supaya bisa mengedukasi juga. Dan seperti prinsipnya nanti kita akan ngobrol juga bersama dengan para artisannya. Jadi 3 prinsip dari Pasar Wiguna adalah tata kultura, kemudian waras laras, dan juga daur bawur. Di mana untuk tata kultura sendiri tujuannya adalah untuk merawat kebudayaan tradisional Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, termasuk di Yogyakarta pada khususnya. Kemudian ada waras laras, yang mana tujuannya untuk merawat keselarasan dengan alam, dan yang terakhir prinsipnya adalah daur bawur, di mana untuk menjaga kelestarian lingkungan, Sobat Fox. Dan juga tentunya di edisi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu artisan yang memiliki produk Astamewa, merupakan produk batik istimewa sekali, Sobat Fox, bersama dengan Mbak Karina Rima Melati. Selamat pagi, Mbak Karina. Selamat pagi, Mas Ivan dan Sobat Fox. Apa kabar, Mbak Karina? Baik, sehat waras. Kita semakin akrab ya, makin kesini ya. Iya, kayaknya gitu ya. Padahal baru sebentar aja ya. Iya. Oke, Mbak Karina, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan produknya, yaitu adalah Astamewa. Di mana Astamewa sendiri kalau kita lihat di sini, Sobat Fox, sebagai visualnya yang kalau menyaksikan di YouTube-nya Fox Radio, ini ada produk berupa batik dengan tema yang cukup menyegarkan, yang mungkin akan dijelaskan sama Mbak Karina. Monggo, Mbak Karina. Baik, terima kasih Mas Ivan. Jadi pada dasarnya prinsipnya Astamewa itu memang ingin menceritakan tentang Jogja. Kenapa? Karena dari katanya sendiri Astamewa itu kan asta tuh artinya tangan ya Mas ya. Mewah itu dari istimewa gitu. Karena Jogja sendiri kan Jogja istimewa gitu. Karena kami memang melihat Jogja itu penuh cerita gitu. Dari mulai makanya kami develop produk itu yang menceritakan tentang Jogja. Misalnya aja nih Mas, kayak yang saya pakai nih ya. Ini adalah motifnya evolusi. Karena kami terinspirasi dari Candi Ijo. Ya, itu Candi Ijo memang mungkin teman-teman Jogja pasti tahu ya. Tapi kalau orang-orang di luar Jogja belum tahu. Makanya justru kami pengen memperkenalkan Candi Ijo itu sendiri. Candi Ijo itu adalah candi tertinggi di Jogja. View-nya bagus banget, candinya bagus banget, dan itu kita bisa melihat itu ada tahapan kehidupan atau peradaban orang Jogja dalam membuat karya, dalam hal ini adalah membuat candi itu sendiri. Jadi misalnya dari sini dari bawah itu tentang peradaban Jawa, kemudian membuat candi dengan apa intelijensianya, kemudian ada masa kolonialisme, makanya terpecah gitu ya kubismenya itu, kemudian menyatu lagi dalam bentuk kemerdekaan, kemudian sampai akhirnya dia blooming atau berkembang seperti bunga gitu ya. Itu masa perkembangan Republik Indonesia sampai akhirnya kemudian melayang atau floating tuh harapan di masa depan seperti itu. Atau misalnya yang terbaru kita develop juga motif alun-alun Mas. Kenapa alun-alun? Alun-alun adalah landmarknya Jogja gitu ya. Dan di alun-alun sendiri itu yang terkenal itu kan ada 2 pohon bayantri itu apa namanya? Beringin. Nah, beringin. Nah, itu ternyata ada motifnya. Dan ketika kita cari itu inspirasinya dari Sedulur Papat Limo Pancer. Itu filsafat Jogja, filsafat budaya Jawa yang itu tuh memang dalam banget tentang bagaimana manusia meskipun dia mencari berbagai arah, tapi dia harus bersumber pada dirinya sendiri. Atau misalnya yang ini nih Mas, ini adalah motif Kota Baru. Jadi inspirasinya dari Kota Baru itu kan perumahan di kota Jogja yang lebih tertata begitu ya? Lebih tertata ya, tata kotanya lebih tertata, dan memang itu dikembangkan pada zaman kolonial Belanda ya. Nah, ini menunjukkan tentang ketertataannya itu dengan motif-motif yang memang lurus, kemudian ya simplify gitu. Memang motif kami itu semuanya motif lebih cenderung mengembangkan motif kontemporer, kemudian
ya menarasikan Jogja dan warnanya warna-warna bright karena kami pengen memberikan apa ya istilahnya pilihan baru gitu ya di antara batik-batik yang lainnya. Tapi kami bisa garansi bahwa batik kami adalah batik beneran. Jadi bukan batik printing atau hanya yang di print screen seperti itu. Jadi semuanya kita cap. Kita cap ya. Oke, Mbak Karina, yang menarik di hari ini adalah dari sekian banyak batik yang ternyata ada narasi-narasi khususnya. Apakah itu hanya diproduksi dalam batas-batas tertentu atau emang kalau misalkan ternyata nanti misalkan saya tertarik, teman saya tertarik itu bisa di-reproduce lagi? Ya memang kami sudah develop. Kita kan awalnya kan dari tahun 2021 ya Mas. Kita bahkan pertama kali Wiguna datang apa istilahnya tuh menggelar acara juga kita sudah bergabung gitu. Nah itu jadi berkembang terus Mas, batiknya menyesuaikan narasi tentang Jogja yang memang kita pilih gitu ya, tema-temanya gitu. Dan kalau misalnya kita membuat lagi motif-motif yang lama juga kita buat juga gitu. Tapi kita juga mengembangkan motif-motif yang baru karena pengen menceritakan lagi tentang Jogja seperti apa gitu, terutama karena orang-orang kan melihat Jogjanya tuh kayak homey banget ya. Betul. Jadi ya dari situ sampai gang-gang masuk, misalnya kita daerah karena kita tinggalnya di daerah Mantri Jeron itu kan banyak kawasan yang masuk-masuk gang gitu. Ada motif kami misalnya Prawiro gitu kan, dari daerah Prawiro Taman seperti itu. Jadi menarasikan itu. Jadi selalu berkembang terus. Oke, saya punya ide satu Mbak. Apa namanya, labirinnya Jogja yaitu adalah daerah Pogum. Itu bisa jadi. Iya. Bisa jadi ide. Bisa jadi motifnya kayak labirin gitu. Kayak labirin. Oke. Mbak Karina, sebenarnya apa sih yang akhirnya menjadi dasar Mbak Karina memilih batik sebagai salah satu produk utamanya begitu? Ya. Jadi saya sendiri ya pribadi itu sudah berkecimpung di batik itu mungkin udah lebih dari 10 tahun. Dari saya waktu itu awalnya membuat studio batik untuk pemberdayaan perempuan di daerah Golo, tempat saya dan ibu saya waktu itu kita develop pelatihan batik gitu. Tapi kemudian di tahun 2021 itu lebih ke mengembangkan batik karena ternyata banyak sekali tantangan-tantangan di industri batik. Saya yang pertama adalah limbah batik. Jadi kan masih banyak tuh kita melihat sentra-sentra batik itu membuat batik langsung ke sungai gitu. Nah padahal itu sungai itu tempat irigasi atau nanti tempat sumber mata air gitu kan, untuk irigasi misalnya pertanian gitu kan. Kita bisa bayangkan bahwa nasi yang kita makan itu consist of chemical substance gitu. Nah yang itu yang kemudian kita concern Mas, makanya kita pengen membuat batik istilahnya produksi batik yang kemudian memperhatikan tentang limbahnya. Jadi kita develop IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah karena kami percaya bahwa batik yang adalah identitas Indonesia itu selayaknya kemudian diapresiasi untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi bukan hanya secara ekonomi aja berkembang, tetapi juga lingkungan, termasuk juga banyak juga kita temukan buru-buru batik itu atau pekerja batik itu yang masih upahnya rendah. Betul. Misalnya karena mereka upahnya kan harian. Jadi kita coba untuk misalnya staf kami itu kita berikan upah yang lebih layak lah, UMR seperti itu atau UMR lebih sedikit gitu. Atau juga yaitu pemberdayaan itu Mas. Kita pengen dalam konsep pemberdayaan itu kita membuat pelatihan batik. Nah ini salah satu produk kami yang lain yaitu adalah pelatihan batik yang mana kita pengen memberikan experience kepada peserta bahwa apresiasi batik itu bukan hanya pada motif yang udah jadi, tapi justru batik itu diapresiasi dari prosesnya. Karena kita kan pernah dapat UNESCO World Heritage itu Mas, batik tahun 2011 ya. Itu ternyata bukan dari produknya, bukan dari tangible tapi intangible, yaitu pada prosesnya. Nah dari situ karena kita masih menemukan beberapa orang Indonesia sendiri nggak tahu sebenarnya hakikat batik itu apa sih, sebenarnya batik itu apa. Makanya masih banyak kita temukan batik printing seperti ya itu nggak masalah, itu ada pasarnya tentu saja. Tapi kita pengen tahu memberitahukan tentang esensi batik itu adalah pada prosesnya. Makanya kayak di Wiguna gitu, kita bikin workshop bahkan gratis Mas, pelatihan membatik.
gratis. Atau kalau dari konteks limbah gitu, kita hari ini sekarang kita bikin pelatihan loka karya gratis itu membuat anting-anting seperti yang saya pakai ini. Oke. Ini dari perca. Oke, menarik sekali Sobat Fox. Batik kita yang kan masih banyak. Sebenarnya bisa kita olah lagi gitu dan menghasilkan karya gitu. Jadi teman-teman yang datang ke Wiguna bisa banget selain mungkin makan-makan, beli-beli, juga berkreasi bersama kami di booth Astamewa. Oke, apakah Astamewa ini menjadi salah satu pelaku batik yang juga memfasilitasi teman-teman yang belum tahu sama sekali? Misalkan untuk yang kalau di Wiguna ada nih, di Pasar Wiguna ada. Kalau misalkan mau rombongan gitu apakah boleh, Mbak? Oh bisa, jadi di toko kami Mas, toko kami itu daerah Mantri Jeron atau Danu Negaran. Oke. Itu Gang Rama, masuk Gang Rama tapi gangnya nggak terlalu kecil jadi bisa mobil juga masuk gitu. Gang Rama nomor 1098. 1098. Nanti ada papan namanya juga. Nah di situ kita selain produksi, jahit batik produk kami juga atau pelatihan batik. Dan kalau kita pelatihan batik di sana, itu batik yang udah jadi bukan hanya sekedar jadi lembaran kain, tapi kita juga membuatnya itu menjadi tote bag. Oke, langsung jadi begitu ya? Langsung jadi tote bag, jadi biar bisa dipakai. Karena kalau kebanyakan kan batik jadi terus udah cuma dilipet aja terus udah gitu kan. Tapi kalau di batik jadiin tote bag, mereka bisa pakai kan, bisa bangga banget tuh. Oh, ini batik buatanku loh gitu. Betul. Selain itu juga dapat pouch juga. Oke. Gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ke toko kami untuk experience batik, cari-cari batik, custom juga bisa, batik custom juga bisa. Oke. Nah, ini sebelum kita closing, aku pengen tahu untuk yang sekarang mungkin aksesnya banyak di sosial media, itu bisa ditemukan di mana di Astamewa ini? Ya, kami aktif di Instagram, nama akun kami Astamewa _by Plus Batik. Karena dulu nama kami adalah Plus Batik atau sekarang jadi mother brandnya gitu ya. Di situ atau di TikTok juga ada tapi nggak terlalu aktif. Tapi kami juga ada di e-commerce. Kalau boleh saya infokan di sini, e-commerce-nya di Shopee di Astamewa _plus Batik. Oke. Ini kan Astamewa ternyata tidak hanya diminati dari warga Jogja sendiri, tapi juga dari seluruh Indonesia, bahkan dunia begitu ya. Mbak Karina, mungkin bisa diberikan sedikit spill-spillan. Kira-kira kota mana yang ternyata menjadi pasar utama dan paling banyak peminatnya? Jakarta ya. Jakarta ternyata ya. Jakarta, Tangerang, Depok. Itu salah satu konsumen kita banyak dari sana pesan, makanya terus kemudian kami juga ada jualan juga di alun-alun di Grand Indonesia. Jadi teman-teman yang di Jakarta atau sekitarnya bisa cari produk kami di Grand Indonesia. Tapi ya dari situ sih Mas, kami sih berharap kesempatannya bisa lebih luas lagi, misalnya kayak di Bali atau di Surabaya atau di Bandung seperti itu, atau di Sumatera gitu. Seperti itu. Pokoknya semakin besar peluangnya akan diambil oleh teman-teman di Astamewa ini. Iya. Ternyata tadi baru saya ingat kalau Astamewa ada tagline ya untuk oleh-oleh dari Jogja. Apa? Tanda mata. Tanda mata dari Jogja. Iya, karena ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, narasinya atau produk yang kami jual itu kan menceritakan tentang Jogja. Jadi kayak tanda mata dari Jogja. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kami masih bersama dengan teman-teman atau para artisan dari Pasar Wiguna, Sobat Fox. Dan kita masih di Business to Business. Dan di saat kita taping ini, kita di hari Minggu tanggal 14 September 2025, tepatnya di Minggu Wage, Sobat Fox, digelarnya satu event yang menjadi wadah untuk para artisan bisa menyampaikan karya-karyanya. Dan juga tentunya untuk yang ingin hadir ke Pasar Wiguna juga silahkan, karena acaranya akan berlangsung sampai dengan nanti siang dengan banyak kolaborator dan juga tentunya artisan-artisan yang bisa dipilih dan dicoba. Dan juga tentunya yang ingin tahu di sini lebih intimate bisa ngobrol bersama dengan pelakunya atau artisannya langsung, Sobat Fox ya. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yaitu Astamewa yang merepresentasikan dari Tata Kultura dengan produknya Astamewa ya. Ada Mbak Karina. Nah sekarang bersama dengan Ivan Afandi sudah bersama dengan salah satu artisan
yang akan merepresentasikan dari salah satu prinsip pasar Wiguna, yaitu adalah waras laras. Dan ada di samping saya ada Mbak Imel dengan produknya I Love Natural. Apa kabar Mbak Imel? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat-sehat Sehat. selalu. Oke, di hari Minggu yang cukup cerah ini menjadi salah satu kolaborator dan juga berpartisipasi di pasar Wiguna. Ini kita ngobrol dulu, ini sudah keikutsertaan yang keberapa Mbak Imel? Ketiga ya? Iya. Dan dengan produknya I Love Natural ini. Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan kenapa Mbak Imel akhirnya terjun menjadi salah satu artisan untuk dengan produknya I Love Natural. Apakah ada keresahan-keresahan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat produknya nih Mbak? Ya, untuk keresahan sendiri sih ada sih sebenarnya. Apa itu? Karena belum menemukan produk yang yang lebih sehat untuk kesehatan kita di pasaran gitu. Jadi sehingga saya membuat produk sendiri. Oke, terutama sabun. Produknya adalah sabun. Sebelum kita ketiga jenis ini, apa yang akhirnya membuat Mbak Imel, oke, aku akan membuat sabun yang punya ingredients natural? Apakah karena punya masalah dengan kesehatan sendiri betul. Atau bagaimana? Ini bermula dari kesehatan diri sendiri sih. Karena kulitnya sensitif. Kulitnya sensitif begitu ya. Dan sering ke dokter kulit untuk periksa gatal-gatal. Oke. Dan karena saya sensitif dengan beberapa bahan kimia yang ada di sabun pasaran. Karena banyak banget kalau misalkan kita ngomongin sabun, banyak sebenarnya, cuman banyak kandungan kimianya juga ya. Seperti kayak pengawet, terus parfum juga, SLS gitu-gitu ya, bikin kulit makin kering. Ya itu banyak banget chemicalnya. Mbak, untuk belajar bikin sabun ini butuh berapa lama dan dari tahun berapa sebenarnya Mbak Imel? Sebetulnya kalau untuk belajar sih singkat bisa ya, cuman yang lama ini prakteknya. Untuk menemukan formulasi yang tepat itu butuh waktu. Oke. Nah, kebetulan saya dari I Love Natural ini sudah dari 2017. Namun sebelumnya saya juga udah bikin cuman untuk dipakai sendiri gitu. Oke. Yeah. Dari sekian banyak dengan 3 grade yang berbeda. Iya. Ini kalau Mbak Imel awalnya memang concern ketiga ini atau baru satu dulu deh awalnya? Awalnya satu. Awalnya satu, lalu saya mempelajari pasar, lalu riset sendiri. Untuk penjualan tuh gimana dan reaksi pembeli gimana, terus ya akhirnya muncul ide. Oke. Ini dari sekian banyak produk sepertinya cukup menarik Sobat Fox, dengan tadi udah disampaikan 3 grade yang bisa dicoba, mulai dari yang basic itu yang ekonomis, kemudian ada juga yang luxurious dan juga ada yang premium gitu ya. Oke. Nah, apa yang membedakan dari sekian ini? Aromanya atau ingredientsnya sampai akhirnya dipilih atau dibagi 3 gitu Mbak? Jadi kita lebih concern ke kualitas ingredients ya. Jadi kalau yang ekonomis tentunya bahannya lebih simple dan less essential oil gitu. Dan kalau yang premium ini lebih bagus lagi lah ya bahannya. Iya. Terus kalau yang luxurious kita lebih concern pakai minyak-minyak yang mahal. Jadi kayak seperti Tamanu, Red Palm dan lain-lain gitu. Jadi based on ingredients juga mempengaruhi. Untuk notes juga sabun kita ini tanpa pewarna, tanpa pewarna sintetis, tanpa parfum sintetis, juga pengawet nggak ada. Aromanya hanya pakai essential oil, pewarnanya juga hanya memakai pewarna alam. Seperti ini warna kuningnya warna kuning ya. Ini dari minyak Red Palm. Oke, dari Red Palm akhirnya yang jadi ini warna. hijau ini dari Tamanu, ini yang luxurious ya. Oke. Mungkin yang berarti untuk yang basic yang mana Mbak? Basic yang ini serai wangi, pepaya itu basic 15.000 aja. Kalau ini 65 itu 15.000 aja udah dapat. 15.000-an. Ya, jadi semua kalangan bisa menikmati sabun natural. Semua orang sesuai bisa kebutuhan, sehat ya? Bisa. Bisa memiliki kulit yang sehat. Oke Mbak Imel, dari sekian kali digelarnya Pasar Wiguna, berapa kali berkolaborasi dalam event ini Mbak? Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Oke, gimana kesannya? Bagus. Bagus ya. Bagus dan merakyat deh. Merakyat. Ini juga justru lebih intimate nggak sih, kita bisa memperkenalkan produk kita ke konsumen, bisa ngobrol. Iya. Lebih bisa ini ya, ketemu dengan target market yang tepat.
lebih bisa engage Iya, gitu ya. engage gitu. Oke. Dari banyaknya keikutsertaan Mbak Imel bersama dengan produknya I Love Natural. Mungkin selama ini ada yang akhirnya menjadi keluarga atau mungkin bisa disebut sebagai customer loyal nggak sih? Ada banyak. Oke. Ada. Rata-rata online sih. Oh gitu. Bahkan waktu kita di Pasar Wiguna yang pertama itu saya mendapat teman juga sih. Oke, malah jadi teman ya. Dokter kulit. Iya, sampai sekarang masih terus berteman baik, dan dari situ ya kita jadi punya link gitu. Punya link baru iya. ya. Oke. Ini manfaatnya ternyata tidak hanya sebagai kita untuk para yang pengunjung aja, tapi juga para artisan juga memiliki kesempatan untuk membuat link yang baru iya, ya. Betul. Untuk bekerja sama bahkan. Oke, Mbak Imel, kalau misalkan untuk Sobat Vlog dan juga untuk kerabat karya yang ingin kenal dengan produknya I Love Natural, bisa diakses lewat mana aja kira-kira Mbak? Kita ada di IG dan BA aja. Oke, Ya, untuk terus untuk Instagramnya? Instagramnya I Love Natural Soap. I Love Natural Soap ya. Soap sabun. Sabun ya. Iya. Oke, nanti bisa di search, kemudian kalau ingin nge-link ke WhatsApp juga tersedia. Bisa di Iya. DM-an atau mungkin berkolaborasi begitu ya. Boleh. Oke. Ini kalau Sobat Fox yang ternyata dalam waktu dekat ingin untuk berkolaborasi dengan Mbak Imel. Karena kan sekarang masih dalam rangka banyak yang ingin menikah begitu ya. Apakah memiliki kesempatan untuk yuk kita kerjasama Mbak, aku butuh untuk merchandise pernikahanku misalkan? Oh, memungkinkan sekali itu. Cuman harus dipesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Oke. Iya. Tidak ada batas minimum ya berarti ya? Kalau itu ada sih. Tapi kita bisa untuk batch kecil aja bisa. Nggak harus yang sampai ribuan gitu. Berarti lebih sangat fleksibel begitu ya? Fleksibel. Oke. Ini ada online ada, kemudian offline-nya ada nggak Mbak? Offline-nya ada, kita ada di workshop di rumah di Solo tapi. Oh ya, di Solo nggak masalah. Ya. Kita ada tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Banyak Sobat Fox yang mendengarkan Fox Radio Jogja dari Solo bahkan. Bisa mampir ke workshopnya berarti? Bisa. Itu kita ada di Jalan Jagran nomor 3. Jagran nomor 3 ya. Itu apakah kita bisa memungkinkan juga untuk belajar membuat sabun misalkan? Untuk belajar bisa juga, tapi harus janjian dulu deh. Oke, berarti by appointment ya dulu ya. Appointment. Oke, jadi seperti itu Sobat Fox bisa mendapatkan produk dan juga manual produknya dari Mbak Imel dengan I Love Natural di Instagram, I Love Natural Soap untuk sabun gitu ya. Kemudian juga bisa mengikuti workshop asalkan janjian dulu begitu. Yeah. Mbak, last statement untuk Pasar Wiguna. Apa harapannya Mbak Imel untuk Pasar Wiguna sendiri yang jauh-jauh ternyata dari Solo begitu? Yeah. Harapan saya sih simple sebenarnya, lanjutkan saja. Keep going, karena ini udah bagus banget. Tinggal kita maintenance aja kan. Mungkin sesekali waktu juga perlu diadain di Solo lagi. Oke. Karena yang lalu saya pernah ikutin di Solo juga. Oh iya, di Solo juga pernah ikutan. Iya. Oke, ini menarik nih untuk Pasar Wiguna diselenggarakan atau digelar di Solo gitu ya. Yeah. Dan untuk hari ini masih dari Taman Ambaruk masih di Jogja. Mungkin next time ya Mbak Imel. Yeah. Mbak Imel, kalau harapannya atau mungkin ada yang ingin di-spill produk terbaru mungkin yang disiapin atau formulasi terbaru dari I Love Natural apa itu kira-kira? Produk terbaru? Perfume natural dari Essential Oil Blend. Perfume natural dari? Iya, Essential Oil Blend. Wah, menarik itu. Iya. Gimana, buat cowok atau cewek kira-kira? Cowok cewek bisa. Oke, unisex. Unisex. Jadi kita basicnya no alkohol juga. Kita hanya memakai essential oil, minyak atsiri yang kita blending. Oke, jadi menggunakan minyak atsiri yang tentunya natural dan juga alami. Iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk Sobat Fox dan juga kerabat karya di hari ini Mbak Mel, mumpung kita live juga dan juga didengarkan oleh Sobat Fox? Bagi yang udah beralih ke produk natural, keep going aja. Yang penting hasilnya walaupun nggak akan bisa dirasakan dalam jangka waktu pendek, tapi pasti akan dirasakan dalam jangka waktu panjang. Oke. Keep going aja. Oke,
Mbak tetap Imel, semangat. aku jadi keinget Iya. satu message yang mungkin bisa disampaikan untuk Sobat Fox dan juga kerabat karya nih. Mbak Imel kan sebagai salah satu artisan, Iya. tapi based on pengalaman pribadi Iya, nih. iya. Kira-kira selama ini apa yang membedakan menggunakan produk yang ada di pasaran, yang which mean ada bahan kimianya, dengan produk yang alami begitu Mbak? Untuk jangka panjang tentunya sangat beda sekali. Iya. Kalau yang natural memang kita slow ya prosesnya, tapi kedepannya jangka panjang tuh lebih aman dan dampaknya lebih bagus di kesehatan. Oke, Ya, begitu. kalau yang chemical gitu mungkin hasilnya akan instan, tapi mungkin nggak akan bertahan lama. Oh, gitu ya. Jangka panjang. Jangka panjang Iya. itu untuk jangka panjangnya. Nah, untuk kita yang punya kulit sensitif ini sangat kerasa kalau misalkan kita pakai produk luar biasanya kering ya. Kering, iya. Dan ya itulah biasanya kita kan pengen efeknya cepat gitu. Oke. Seringnya ditanyain gini, ada nggak sabun yang memutihkan? Ya, memutihkan itu tanda kutip gimana? Memutihkan bagaimana tepung. Oke, terima kasih obrolan yang cukup menarik di pagi hari ini dan terima kasih untuk Iya. ilmunya Mbak Iya. Imel. Jangan bosan ngobrol bersama dengan kami. Kita tunggu untuk nanti ke pertemuan di berikutnya Iya. ya. Ya, Sehat terima selalu, Mbak Imel. kasih. Sehat selalu. Oke, tadi obrolan kita bersama dengan Mbak Imel selaku owner atau artisan dari produk I Love Natural yang merepresentasikan dari salah satu prinsip pasar Wiguna Sobat Fox, yaitu adalah waras laras. Dan kita akan ngobrol bersama dengan satu narasumber kita yang terakhir. Kalau tadi sudah ada Tata Kultura bersama dengan Asta Mewah dengan Mbak Karina, kemudian waras laras dengan produknya I Love Natural dengan Mbak Imel. Nanti kita akan ngobrol yang akan merepresentasikan daur baur dan nanti kita akan ngobrol bersama dengan daur resik yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Fana Fandi, Sobat Fox, dan juga saya ingin menyapa kerabat karya di edisi hari ini di acara Wiguna Wicara yang merupakan kolaborasi Bisnis to Bisnis Fox Radio Jogja bersama dengan Pasar Wiguna. Dan tadi kita sudah ngobrol bersama dengan dua narasumber, dua narasumber yang sudah merepresentasikan dari prinsip Pasar Wiguna, yaitu dari Tata Kultura ada produknya Asta Mewah dengan Mbak Karina tadi, kemudian dari prinsip waras laras bersama dengan Mbak Imel dengan produknya I Love Natural. Dan kesempatan di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu artisan yang sudah merepresentasikan yaitu prinsip pasar Wiguna, yaitu daur baur, dan hampir sama dengan prinsip pasar Wiguna, daur resik sudah bersama dengan kami di kesempatan hari ini bersama dengan Mbak Maria Sucia. Hai Mbak Maria, apa kabar? Hai, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Mbak Maria ini sudah menjadi salah satu ikon buat generasi milenial dan juga bahkan Gen Z untuk bisa menyerahkan sampah-sampah limbah yang bisa didaur ulang begitu ya. Mungkin aku bisa dijelaskan lebih lanjut sebenarnya daur resik itu prinsipnya seperti itu atau bukan begitu, Mbak Maria? Silakan. Prinsip yang pertama adalah bisnis ya. Prinsip Oke. pertama, karena bisnis ada banyak yang harus di-manage. Oke. Salah satunya itu menyerahkan dengan banyak aturan. Oke. Orang kalau belum kenal daur resik ribet banget ya kan gitu ya. Betul, Tapi betul. ketika sudah kenal dengan daur resik, maka mempermudah. Gitu. Karena ini bisnis, maka harus ada banyak langkah yang kita tata agar tidak jadi kayak wasting time ya. Betul. Jadi kenapa sih ada banyak yang dipilah gitu ya? Kenapa sih harus bersih gitu ya? Kenapa sih harus ini itu ya? Bahkan dipilahnya itu harus ada yang spesial dan nggak spesial. Itu semua memang muaranya bisnis. Oke. Gitu. Kenapa muaranya bisnis? Karena tidak ada sampah yang bisa disulap. Semuanya butuh proses begitu Iya, karena butuh proses inilah. Maka ketika menyerahkan itu semua kan kayak memegang barang yang sebenarnya kayak nggak sampah ya. Kalau orang datang ke daur resik itu kan bisa dipeluk-peluk gitu ya, dipegang-pegang enak gitu. Betul. Karena memang harapannya itu bisa tersimpan dengan baik dan lama dan tidak mengganggu. Karena kan kalau tanya anak-anak yang biasa dengan daur resik gitu ya, biasanya kalau bertanya sampah itu apa sih gitu. Ya barang yang memang tidak digunakan tetapi tetap bersih. Oke, itu dia. Prinsip utama yang membuat daur resik berbeda dengan yang lainnya adalah tetap bisa digunakan
karena tetap bersih begitu ya, Yep. walaupun memang namanya sampah. Dan kalau kita lihat beberapa kali, bahkan sering kali di Fox Radio Jogja menjadi salah satu drop point dari Daur Resik itu. Ketika saya selesai siaran jam 9 pagi, antriannya sudah banyak sekali Mbak Maria. Kayak konser ya. Kayak konser. Awalnya kaget, ternyata itu adalah teman-teman atau Sobat Fox dan juga kerabat karya yang sudah sangat melek sekali dengan cara untuk menghandle si sampah-sampah tersebut. Mbak, kalau boleh tahu selain di Fox Radio Jogja yang memang ada di Jogja nih, ini kota mana yang jadi coverage dari Daur Resik sendiri? Kalau secara kota itu yang kami lintasi ya. Ke sana dulu Magelang. Oke. Lalu kalau Jogja kan Jogja ada banyak kabupaten ya. Kayaknya hampir semuanya kecuali Gunung Kidul deh kayaknya. Karena melintang sendiri ya. Betul. Yang lainnya kan ada banyak irisan ya. Lalu ke arah Klaten, Solo, Sukoharjo, Boyolali yang agak berhimpitan. Gitu. Jadi based on jalur aja, tapi semuanya hampir seluruh kota dari Jogja, kemudian Magelang, Klaten dan juga Solo, Sukoharjo juga tercover oleh Daur Resik. Nah, ini Daur Resik sebenarnya prinsip utamanya kan tadi sudah disampaikan kalau sebenarnya kita menerima semua sampah asalkan bersih. Sampah apa saja yang lebih spesifik yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Maria nih? Sebenarnya kalau bertanya menerima ini enggak sih, ini hampir semuanya menerima sebenarnya, kecuali itu bukan kompetensi kami ya, kayak B3. Oke. Itu B3 itu apa Mbak untuk orang yang asing mungkin? Oke, yang berhubungan dengan apa ya, kesehatan lah ya. Oke. Biasanya kayak obat gitu ya, infus gitu. Produk rumah sakit berarti ya? Betul. Yang di rumah pun kan kadang ada yang rawat jalan di rumah atau betul. apapun ya. Obat pasti kalau ada yang tersisa itu bukan expertnya kami dan kami tidak akan ke situ sementara hari ini. Lalu yang organik pun akhirnya kami menerima dengan syarat dan ketentuan berlaku jadinya. Kalau yang anorganik hampir semua. Cuma kalau bertanya ini diterima nggak sih, pertanyaannya ada 2. Kalau umum silakan. Kalau yang spesial ya, ini ada item yang sangat spesial, jadi biasanya kami yang membayar, gantian Anda yang membayar. Oke, mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud spesial tuh apa? Yang membedakan apa kira-kira Mbak? Ya, sebenarnya seringkali kita mendengar circular ekonomi ya. Nah, ngomongin circular ekonomi, kalau ada banyak barang yang kita punya itu secara ekonomi sirkular di wilayah Jogja dan sekitarnya selesai. Tetapi ketika tidak sirkular, maka akan membutuhkan keahlian khusus, waktu khusus, tenaga khusus, pikiran khusus. Seperti contohnya Mika multilayer, Tetra Pak. Tetra Pak itu kemasan yang kayak susu ultra gitu-gitu yang modelnya seperti itu. Batu baterai itu. Lalu sekarang nih saya juga tidak tahu secara utuh karena memang riset kami belum ke situ secara penuh ya. Salah satu yang agak susah kali ini itu plastik HDPP. Plastik HDPP, ada jenisnya yang warna yang putih bening, yang plastik yang lembaran. Baik. Nah, misalkan ini dibuka kan akan ada plastiknya ya. Nah, itu beberapa industri tidak menerima lagi. Jadi kan dalam tanda kutip semua tidak diselesaikan oleh Daur Resik ya. Kami akan bekerja sama dengan industri. Nah, ketika industri ini tidak ada di sekitar kita, itu akan menjadi spesial. Baik, kalau begitu ya, mulai paham alur dari Daur Resik sendiri. Nah, kalau di lapangan sendiri Mbak, kalau misalkan untuk Sobat Fox atau kerabat karya yang memang ternyata belum teredukasi dengan baik sesuai dengan prinsip Daur Resik yang semuanya dijadikan satu, bagaimana cara mengedukasinya? Apakah nanti harus dipilah langsung di lapangan atau bagaimana? Karena untuk drop point kan waktunya terbatas ya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Yang pertama biasanya orang akan mengenal Daur Resik dari mana dulu? Kalau dari Instagram, di situ ada katalog komplit banget, semua ada di situ. Lalu kalau biasa dari teman, biasa akan bertanya ke teman. Nah, untuk yang tidak dari mana-mana, meskipun itu persentasenya kecil ya, dia datang langsung ke drop point, pasti akan ada yang bertugas akan memberitahu, dipastikan cara memilahnya. Jadi pilihannya dipilah sekarang langsung kayak tutorial gitu ya, atau dibawa pulang dilanjutkan di rumah. Gitu. Begitu ya. Jadi selalu ada tim yang memang selalu bersabar memberikan edukasi tambahan untuk yang memang sepersekian persen yang taunya emang tiba-tiba tahu aja begitu ya. Menarik sekali Mbak Maria. Dan kalau kita bicara dengan Daur Resik nih Mbak, ini drop point kenapa dibuat waktunya sangat singkat dan terbatas?
Hanya 1 jam kalau nggak salah ya. Iya, Kenapa tuh? lagi-lagi ngomongin bisnisnya. Oke. Karena kami harus berhitung sehari itu ngapain aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya sehari itu kan tidak satu titik. Mhm. Kami ada beberapa titik, tidak hanya drop point, kadang-kadang penjemputan yang memang sudah berjanji. Mhm. Ada yang rutin minta diambil di jadwal itu gitu ya. Ada yang memang sudah kami jadwalkan. Oke. Jadi selain drop point, Daurset juga menerima untuk penjemputan ke rumah. Oh, ternyata bisa ya. Pasti udah dari dulu sebenarnya. Oh. Ini juga sebagai salah satu informasi tambahan gitu. Apakah ada batas minimumnya kalau misalkan kita? Iya, pasti ada batas minimumnya dan jaraknya. Oke. Jadi ketika kami harus mengumpulkan yang request ke Daurset, kami kumpulkan dulu nanti arahnya. Lalu kami hubungi kembali kalau memang sudah ada arahnya dan sesuai dengan jarak, baru kita bersepakat hari ini ya, jam ini ya. Oke. Nah, kenapa sangat singkat? Karena kami melakukan banyak di luar yang diumumkan. Oh, begitu. Jadi itu sudah terjawab ya. Mbak, walaupun tadi Mbak Maria berkali-kali mention ini karena sebenarnya ya jujur aja alasannya bisnis. Saya bisnis dan bisnis. Tapi pasti ada keresahan apakah dari lingkungan awal dulu yang akhirnya menginisiasi. Mbak Maria bersama dengan temannya ada berapa Ya, tim? kami bertiga, saya ada di dalamnya, jadi bertiga. Oke, dengan 3 tim itu apakah melihat di sekitar yang sepertinya kesulitan ini dan kita kayaknya ada satu celah biasa masuk ke sini atau bagaimana? Ya, pada awalnya kalau ngomongin tentang idealisme, apa ya, bisnis yang memungkinkan tidak, dalam tanda kutip ya, tidak banyak saingan gitu ya. Oke. Dulu mikirnya begitu pada mulanya, ternyata tidak mudah. Memang gak banyak saingan, tapi gak mudah gitu ya. Karena kami dari nol harus mempelajari banyak hal. Bahkan dulu kami namanya sebelum Daur Resik dulu, itu khusus untuk plastik dan itu aja khusus untuk kode 1 gitu ya. Tapi ketika semakin kesini termakanya nggak bisa, hanya ngurusin satu jenis itu nggak bisa. Semua harus diurusi dalam satu waktu yang bersamaan. Betul. Lalu kalau secara bisnis lagi ngomongin tentang sustain, ini berlanjut gimana ya gitu. Lalu untuk menemukan drop point, sekalipun istilah drop point itu juga proses yang panjang. Kami setelah melakukan banyak kesalahan gitu ya. Kenapa kesalahan? Karena kan kalau bisnis harus berhitung operasional ya. Betul. Bayangkan aja kami 1 jam dari sini, dulu memang pernah 1 jam perjalanan dari Jogja karena ke Jogja pojok itu hanya mengambil 10 kilo. 1 kilonya anggap aja 1.000 misalkan. Bayangkan 1 jam hanya 10.000. Operasionalnya nggak nutup ya Mbak? Betul. Tapi itu awal-awal dan kami harus melakukan itu sebagai bagian dari riset. Akan kemana sih Jogja ini gitu loh. Betul. Jogja ini mau nggak diajak untuk berubah gitu ya. Kami punya planning, tetapi kan akan ada banyak yang berubah ketika di jalan menemukan banyak hal tadi. Itu ternyata yang mulai mengenal awal-awal Daur Resik itu agak melencang, apa ya bahasa Indonesianya, tersebar ya. Iya, tersebar. Tersebar gitu. Nisnya melebar ya. Jadi nggak cucu banget nih kalau ngomongin tentang BBM-nya kan, sana ke sana, wah ini nggak bisa berlanjut nih, nggak bisa dibeginikan terus nih gitu. Akhirnya Kiki salah satu foundernya, dia paling muda tetapi yang menjadi koordinator utamanya. Sengaja yang muda harus menjadi koordinatornya gitu ya. Dia fresh graduate gitu ya. Lalu mengajak kepada customer awal kami berjanjian di satu titik. Jadi kan kami harus menghitung operasional, lalu semua diajak gitu. Lewat WA kan gitu. Nah jawabannya luar biasa dan itu membuat kami yakin bahwa Jogja bisa. Betul. Gitu, Jogja bisa lah. Dan itu semua anak muda. Gitu. Ketika kita janjian ke sini ya, dulu arahnya daerah Bantul, Kasongan itu. Jadi awal mula di situ. Jadi semua diajak ketemu di sini jam segini ya. Dan menjawab semuanya bisa, mau. Itu kan luar biasa dan kami belum pernah sebelumnya. Ternyata mau loh gitu. Artinya ada banyak orang seperti ini belum kita temukan aja gitu. Betul. Itu menjadi semangat kami ya di awal. Cara menemukan manusia-manusia ini gimana ya? Itu menjadi riset kami. Awalnya begitu. Untung sekarang sudah bisa diedukasi dan sekarang sudah zaman era digital begitu ya. Jadi semuanya bisa mengakses internet dan juga tersampaikan informasi sesuai dengan himbauan pemerintah juga bahwasanya kita harus menjadi keluarga yang mandiri, termasuk mengelola sampah secara mandiri dan sangat terbantu sekali dengan adanya Daur Resik. Nah, terkait dengan Daur Resik yang ada di Pasar Wiguna, apa kontribusi Mbak Maria bersama dengan teman-teman di Pasar Wiguna nih selaku membawa brand Daur Resik begitu? Kontribusi pasti. Ini kan Wiguna punya apa ya, brand dengan ekonya ya. Nah, kami dulu memang cupping berapa ya, baru cupping 2 mulai dari situ. Dari cupping 2 dan sekarang cupping 95 kan? Iya. Luar biasa.
Dulu berawal ya kalau dulu kan hampir setiap minggu ya. Mhm. Tapi kan kami sekali lagi sebenarnya kan Doris itu prinsipnya Minggu dan tanggal merah kan libur. Tapi kami paham ada banyak customer Doris yang selalu menanyakan boleh nggak sih weekend gitu. Maka bentuk kontribusi win-win solutionnya itu kami satu-satunya yang sudah akan dipastikan ada di Pasar Wiguna, dan dengan keekoannya menjadi best friend lah ya dari hari ini dengan Wiguna. Bersama dengan teman-teman di Pasar Wiguna ini ya. Dan tentunya kalau kita ngomongin Darusik, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Fox dan juga kerabat karya yang selama ini juga masih kesulitan mungkin ingin mengelola sampahnya secara mandiri sekalian Mbak Maria. Oke, seperti tagline-nya Dauresi kan punya tagline memberi kesempatan kedua untuk sampah Anda ya. Yang artinya semua jenis sampah itu kami beri kesempatan kedua. Nah, ajakannya artinya nggak ada barang yang akan berhenti di TPA. Harusnya begitu. Itu ya, simple tapi sangat berarti sekali. Mbak Maria, terima kasih sekali waktunya untuk kesempatan hari ini. Mungkin belum semuanya kita obrolkan. Mungkin banyak informasi yang belum tersampaikan. Nanti kalau misalkan kurang, kita ada fasilitas program Business to Business 1 jam di Fox Radio Jogja. Terima kasih Mbak Maria, sekali lagi sampai ketemu lagi Mbak Maria ya. Iya, sama-sama. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Mbak Maria dari Dauresik Sobat Fox yang menyampaikan prinsipnya salah satu pasar Wiguna, yaitu adalah daur bawur. Dan tadi kita sudah ngobrol bersama dengan 3 artisan dan kolaborator dari pasar Wiguna Sobat Fox di Wiguna Wicara, yang merupakan kolaborasi dari Fox Radio Jogja, Business to Business dan juga pasar Wiguna. Dan untuk Sobat Fox yang ingin datang ke pasar Wiguna, boleh sekali ini bisa cek di Instagramnya setiap hari apa saja, dengan tenan apa saja, dengan artisan apa saja di @pasarwiguna. Dan juga tentunya selama ada di Pasar Wiguna ini Anda akan dihibur dengan soundscape, yaitu musik-musik yang otentik, yang tentunya membuat suasana semakin nyaman bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Saya Ivan Avandi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau mungkin ada informasi yang kurang tersampaikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya dan salam Indonesia. Bye-bye.